Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, intinya kita harus bersyukur pada Allah bahwa sampai menjelang 10 terakhir dari Ramadan, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memungkinkan kita menjadi hambanya yang lebih baik. Allah masih memberi kesehatan, kemampuan, dan juga hidayah. Sebentar lagi insya Allah memasuki 10 Ramadan. Mungkin malam nanti sudah mulai malam 21, di mana Allah menyampaikan atau membuka kesempatan bagi semua hambanya untuk berlomba memperoleh anugerahnya yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya, paling tidak kita diberi kesempatan dan kekuatan berusaha yang maksimal, ya. Adapun hasil sepenuhnya Allah yang berikan, ya. Pantas kita tertarik dengan sayembara yang Allah buka secara luas ini untuk berlomba-lomba memperoleh anugerah yang sangat istimewa itu, yaitu Lailatul Qadar. Baiklah, untuk masuk atau menyambut itu, mari kita buka ayat yang kita lanjutkan dari kajian-kajian kita, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhi saja harapanku. Artinya taati saja bimbinganku. Wal yu'minu bi, dan yakinlah, tetap percaya, iman kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka yarsyudun, mendapat petunjuk. Artinya hidupnya berjalan pada jalan yang benar sesuai hak yang Allah turunkan. Nah, saya akan konsisten saja dengan mengembangkan tafsir Tarbawi yang sedikit berbeda dengan tafsir, pendekatannya ini, ya, yang sedikit berbeda dengan tafsir hukum. Kalau tafsir Tarbawi lebih awal kita bertanya, sedang apa Allah dengan ayat ini? Tentu maksudnya secara psikologis sedang apa, ya. Sehingga masuk ke situasi psikologis ayat itu. Nah, sama ini juga, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sedang apa Allah dengan ayat ini? Coba kita analisis karakteris ayatnya. Wa idza sa'alaka
ibadi, saudara-saudara, ibadi, kata ibad dalam Al-Quran itu lebih banyak digunakan untuk hamba-hamba yang memiliki ketaatan yang baik kepada Allah. Wa ibadur rahman, illa ibadi ibadakal mukhlasin, ibad, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Wa ibadi juga, ibad juga dipakai para rasul, Ibrahim, Musa, disebut ibadi sebelumnya itu. Kebanyakan kata ibad merupakan jama dari abdun, lebih menunjuk hamba-hamba yang soleh, hamba-hambaku yang baik gitu ya. Jadi ini suatu pengakuan seperti ya ayyuhal mu'min, ya ayyuhalladzina amanu, kan? Pengakuan, penghargaan. Wahai, jika hamba-hambaku yang tercinta itu bertanya kepada Muhammad, nah seperti itu, ani mengenaiku. Nah memang di dalam tafsir Ibnu Katsir ada hadis ini, orang Arabiyun, bukan Arabian, itu seorang Arabi, orang Arab kampung bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna panunaji amba'idun panunadi. Rasulullah, apakah Rabb kita ini dekat? Kalau dekat, kita panunaji, kita memanggilnya secara berbisik, ya. Munajat itu mendoa secara berbisik dengan pelan tanpa bersuara, mungkin dalam hati saja, ya. Tapi juga munajat itu ada lapad-lapad yang khusus juga. Ambaidun atau memang jauh, panunadi, kalau jauh ya memanggilnya, ya, memanggilnya. Munada itu dipanggilnya seperti itu. Pasakata, kemudian Rasulullah terdiam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Fa'anjalallah, maka Allah nurunkan ayat ini, yaitu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya. Nah, itu sebagian riwayat menjelaskan bahwa latar belakang turunnya itu begitu. Tanpa latar belakang itu pun sudah terjawab dari tadi bahwa Allah ini menunjukkan sikap proaktifnya masuk ke situasi psikologis manusia yang bertanya-tanya, ya. Kemudian Allah seolah-olah titip pesan untuk hamba-hambanya yang saleh itu kepada Rasulullah. Muhammad, apabila hamba-hambaku itu tuh bertanya kepadaku, maka jawabkah fa inni qarib. Coba bayangkan, saudara-saudara, jawabnya juga fa inni, maka sesungguhnya aku. Pakai sesungguhnya itu artinya untuk supaya meyakinkan, supaya dipercaya oleh hamba-hambanya bahwa Allah itu benar-benar dekat. Jadi tatkala baca Pak ini qorib itu, kita harus mengapresiasi betapa Allah proaktif, betapa Allah ingin didekati. Ya. Kenapa? Seproaktif itu Allah, ya, ingin didekati. Tentu saja hanya karena sayangnya. Kalau kita ngurutkan situasi batiniah dari ayat-ayat sebelumnya, terus Allah mendekatkan kita, terus mengelus-elus kita dengan sampai menyampaikan kewajiban pun seakan-akan secara pelan-pelan, saking sayang, ya. Jadi ini bentuk proaktif Allah, ya, untuk supaya hamba-hambanya merespon bahwa Allah lebih dulu dekat. Seperti kita tahu dalam hadis, coba, untuk apa garaba Allah? Dalam hadis Bukhari, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, kalau hamba itu mendekati kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi jira'an,
maka aku mendekatinya sehasta. Apabila hamba itu mendekati aku sehasta, maka aku mendekatinya sedepak. Apabila dia datang kepadaku masyian, apabila dia datang menghampiriku hampir berjalan, maka aku datang harwalatan sambil berjalan cepat. Selalu lebih proaktif. Apa sih? Allah perlu apa kepada kita yang maha segala-galanya? Apa ada yang diperlukan? Tidak perlu apa-apa Allah. Justru hambanya yang memerlukan Allah. Nah, karena sayangnya Allah kepada kita, Allah ungkapkan secara proaktif kedekatannya. Saking sayang agar hambanya terus mendekatinya, sebab kebahagiaannya, ketenangannya, kenyamanannya hanya akan diperoleh tatkala berdekatan bersama-samanya. Itulah ya, luar biasa ini kasih sayang Allah. Allah tidak perlu apa-apa kok, tapi begitu lebih proaktif mendekati hambanya ya. Jadi di sini ayat ini harus diapresiasi ya saudara-saudara. Betapa Allah sayang, betapa Allah cemburu. Kalau hambanya didekati, malah tidak peduli. Diberitahu bahwa kita Allah dekat, malah santai-santai saja. Diberi hadiah, diberi sayembar yang hebat, cuek saja. Allah betapa Allah cemburu itu. Innallaha yaghur. Allah itu terus cemburu. Ya, kalau hambanya bukan cemburuan itu, kalau hambanya melakukan hal yang tidak baik, Allah cemburu sekali. Sama juga Allah cemburu kalau hambanya ditawari, diberikan sesuatu yang baik, cuek-cuek saja umpamanya. Nah, itu makna fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba bayangkan, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku. Apa artinya sesungguhnya? Wah, ini supaya dipercaya orang dengan kata pakai penguat segala. Nah, sebelum melanjutkan, coba lihat saudara, karena sudah ditulis di sini ada tadi ada doa, ya ada istilah doa, ada istilah munajat, ya. Ada istighosa juga. Nah, sekalian saja karena sudah Bapak tulis ini ya. Ada istilah doa. Kalau doa memohon secara umum, ya. Kalau munajat tadi ya doa yang pelan-pelan, bisik apa? Tidaklah min najwa salasatin illa, ya. Tidak terjadi najwa salasatin apa? Bisikan 3 orang berbisik. Ya, sekalipun hanya berbisik kok Allah keempatnya. Nah, itu munajat. Tapi rata-rata para ulama mengungkapkan bahwa munajat itu adalah doa yang tidak langsung meminta, tapi cuma memuji saja. Ya, berarti Allahu Rabbi la usyriku bi syai'. Allah, Rabbku, Allah lah yang mengurusku ini, Allah. Begitu. Ini terutama taat saat ada kesulitan, saudara-saudara. Rasulullah sering begini. Allahu Rabbi, Allah yang mengurus aku ini. Sebetapa sulit ini adalah Allah yang mengurusku. Bingung banyak masalah, Allah yang mengurusku. Kata, la usyriku bi syai'. Aku tidak akan meminta kemana-mana ya Allah. Tuh begitu. Tidak ada permintaannya kan. Seperti Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh tidak ada yang permintaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Nah, begitu antara munajat itu banyak yang berbeda, seperti la ilaha illallahul azimul halim dan seterusnya. Itu saja Rasulullah sering membacakan itu. Lantas ada lagi yang sebut istighosah dalam berdoa itu. Sudah, supaya tahu saja apa sih istighosah. Istighosah itu doa ya yang secara khusus untuk minta pertolongan Allah menyelesaikan masalah-masalah yang serius dan besar.
Ini contohnya begini, waktu perang Badar ini Rasulullah SAW ya setelah bertanya berapa banyak orang musyrikin, 1000 lebih Rasulullah, sedangkan kita cuma ada 300, kata 313. Maka Rasulullah di tenda itu berdoa, Allahumma anjid ma wa'adtani, Allahumma anjid ma wa'adtani, ya Allah tepati apa yang engkau janjikan, ya Allah tepati yang engkau janjikan. Allahumma intahlik hadhil usabah, menjadi isabah min ahlil iman lam tu'bad fil ardi. Kata Rasulullah, kalau umat ini, ahli iman ini hancur, engkau tidak akan lagi disembah ya Allah. Oh, sampai begitu berkali-kali terus sampai jatuh itu sorbannya, dan Abu Bakar di belakangnya mengamini dan memperbaiki lagi sorbannya yang jatuh. Nah, tatkala itu turunlah ayat ini, idtastagisuna rabbakum fastajabal. Tatkala kalian beristighosah, istighosah itu memohon pertolongan Allah. Tafsir Ibnu Abbas, tastagisuna rabbakum itu tad'una rabbakum, berdoa ke lain kepada. Jadi istighosah itu berdoa juga ya. Hanya kalau melihat peristiwanya jadi taat saat berat genting memohon pertolongan Allah. Ini diungkapkan setelah waktu itu, di peristiwa itu diungkapkan oleh Al-Quran, idtastagisuna rabbakum, ingatlah tatkala kalian beristighosah, memohon pertolongan kepada Tuhanmu, fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah, maka Allah mengkabulkan bahwa aku membantu kalian dengan 1000 malaikat. Nah, itu ya, belok sebentar ya, itu tentang sering kita dengar istighosah ya, itu ada dasarnya dari sana. Doa juga, hanya biasanya pada kondisi yang sangat berat. Coba bayangkan, Allah menawarkan diri seakan-akan Allah itu sudah menghampiri kita, dia menunggu respon dari kita, ingin disapa. Allah mengumumkan, aku ini dekat. Bagaimana dekatnya itu? Oh, paling tidak ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Itu janji Allah, proaktif. Dengan fi'il mudhari berarti akan terus-terus Allah siap merespon doa-doa. Istijabah itu bisa arti merespon, mengabulkan doa-doanya. Jadi seakan-akan Allah tuh ada di samping, memang ada di samping kita, menunggu saja ingin disapa oleh hambanya. Saking sayangnya. Padahal hambanya ya kan yang perlu. Tapi Allah begitu luar biasa sayang. Dalam penjelasan hadis, saudara, bagaimana Allah itu sampai Allah mengatakan dalam hadis kursinya, hadis bukan hadis kursi ini, innallaha ta'ala la yastahyi ayyabsutal 'abdu ilaihi yadaihi yas'alu bihi ma khairan fayarduhuma khaibain aibatain. Allah itu malu katanya ya, kalau seorang hamba mengangkat tangannya ya, dan meminta minta kebaikan dengan dua tangannya itu, fayaruddahu, kemudian Allah kembalikan tanpa dikabul apa-apa. Malu kalau begitu, artinya masa iya ya, Allah yang sudah begitu sayang, Allah malu. Mestinya mah kita yang malu ya, tapi luar biasa ini. Ini apa? Ini sentuhan kasih sayang Allah. Terus di hadis lain kata Allah, ana ma'a abdi ma dzakari. Luar biasa. Ini hadis qudsi, saudara-saudara. Sahih Ibnu Hibban. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku bersama hambaku selama dia ingat kepadaku, wa taharrakat bisa patah, dan mulutnya bergerak kepadaku. Aduh, melapar. Aku bersama dia, kata Allah.
Ya, Lantas katanya kan kita juga sering berdoa, kapan atau bagaimana ya Allah mengabulkan doa ini? Sehingga kadang-kadang kita sampai buluk sangka, berdoa juga sudah sering katanya, apa sih sebenarnya, bagaimana bentuk-bentuk pengabulan, respon dari Allah, istijabah itu. Nah ini dari Habib Sa'id ya, katakan mamin muslimin yad'ullaha azza wa jal bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin. Tak seorang muslim pun berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ada dosa di dalamnya. Dan doa yang tidak memutuskan tali silaturahmi dalam. Kalau doanya baik, tidak ada dosa, tidak ada memutuskan silaturahmi, maka illa a'tahullahu biha ihdasalasi khisalin. Allah beri dia salah satu yang 3. Mana? Imma ayu ajillahu da'watahu, dikabul tapi ditangguhkan, disegerakan, bukan ini segera, ada yang disegerakan, ya. Yu ajil ya disegerakan, ya yu ajil disegerakan, ada yang langsung kontan, ya. Itu wujud kasih sayang, langsung diberi. Ada juga wa imma ayu dakhiraha lahu fil akhir, atau Allah simpan untuk tabungannya nanti di akhirat. Dan sebab Allah tahu yang lebih baik bagi dia. Ya, menurut kita mah kita ini enaknya ya cepat kaya ya. Mungkin tiba-tiba punya uang miliaran begitu, bayangannya enak kan? Allah tahu persis kalau kita lebih kaya bisa jadi lebih kacau hidupnya. Hingga doa-doanya nanti hasilnya disimpan saja nanti untuk di akhir. Itu apa? Itu saking Allah sayang. Sebab kalau dia beri dia seperti yang diminta sekarang, wah, dia tidak akan bisa tahan, ya. Bisa, Allah tahu persis. Maka apa yang dimintanya sehebat itu Allah simpan untuk di akhirat. Itu istijabah, itu respon pengabulan Allah. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i, atau memang karena doa itu dia dibelokkan dari kejelekan yang bisa menimpanya. Ya Allah, dan kita tidak tahu. Itu juga karena Allah saking sayang, saudara-saudara. Tidak ada yang salah, sebab Allah itu sayang, saudara. Lantas para sahabat berkata, kalau begitu mah akan idan nuksir, akan terus saja lebih banyak. Qala, maka Allah berkata, Allahu aksar, Allah akan lebih banyak juga. Allah tetap lebih banyak, gitu ya. Nah, sedikit lagi saja saudara, supaya kita banyak bisa tanya. Kalau begitu fal yastajibuli, ya. Penuhi saja harapan-harapanku, kata Allah. Artinya taat saja kepada bimbinganku. Dan yakin saja kepadaku. La'allahum yarsyudun. Apa? Ya paling tidak tentang doa ini, katanya, itu berdoa dengan cara yang aku sesuai bimbingkan. Ini, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadin, akan dikabulkan bagi seseorang malam ya'jal, tidak selama tidak tergesa-gesa. Ingin tergesa-gesa, bagaimana katanya tergesa itu? Kabar kata doa tuh malam yustajab, aku sudah berdoa tapi belum saja dikabul. Itu protes. Kenapa? Karena belum dikabul. Itu mungkin diucapkan atau protes hati. Rasanya udah banyak berdoa ya Allah, tapi begini-begini juga. Nah itu kan seringkali kita begitu di hati seperti itu, sehingga akhirnya berhenti berdoanya juga. Itu semacam itu yang tergesa-gesa itu, karena tidak tadi kurang percaya terhadap kebaikan, pengkabulan yang lebih baik dari Allah.
Apalagi kalau sudah diucapkan kata-kata ada yang sampai sompra. Ah, cenah geus kohal ngadoa teh geus kohal ngadoa artinya geus kohal teh apa? Udah capek bibir saya udah keluh berdoa saja tapi nggak ada di kabul. Wah, itu luar biasa ya. Nah, keduanya hati itu beda-beda dalam kelembutan, kekhusyuannya saudara. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kamu meminta kepada Allah, pas'aluhu, mintalah kepadanya, wa antum muqinuna, dengan penuh yakin mau jawab. Wah, sedang berdoa saya mah gitu. Masa boga banyak dosa, mungkin belum akan. Wah, seperti itulah ya. Fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Nah, di sini ya berdoa dengan hati yang khusyuk, bukan hati yang lupa. Tadi kan bisa saja uji budak watadai idadaan. Orang yang berdoa idadaan apabila benar-benar berdoa. Sebab bisa saja berdoa tapi hatinya tidak berdoa gitu ya. Berdoa, bibirnya mengucap doa, tapi hatinya tidak berdoa. Kemana saja. Nah itu tidak idadaan. Namun berdoa tapi idadaan. Betul-betul mengetuk pintu dan rahmat atau kasih sayang Allah. Nah itu coba latihkan. Di malam Lailatul Qadar perlu tak berhenti-hentinya berdoa, tapi dengan hati doa yang hati. Ana inda dhanni abdi, kata Allah, aku sesuai dugaan hambaku. Khusus saudara, untuk yang saum ada hadis lis-shaim inda iftarihi da'watun mustajabatun. Bagi yang puasa tatkala saum berbuka, da'watun mustajabatun, ada doa yang dikabulkan. Coba berusaha di sana. Ini dari Ibnu Amr. Kata Ibnu Amr, setelah saya ini tahu saya selalu setiap buka mengumpulkan keluarga, berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah. Jadi khususkan ya, disaim inda iftarihi da'watun mustajabat. Doa yang tapi apa doa paling banyak dibaca oleh Rasulullah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Atau di dalam itu tafsir Ibnu Katsir ada doa ini katanya, Allahumma inni as'aluka birahmatikallati wasi'at kulla syai'in antaghfir. Ya Allah, memohon birahmatikallati wasi'at kulla syai'in, dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, antaghfirli. Itu tetap yang mintanya antaghfirli, agar engkau mengampuniku. Itu saja saudara, barangkali kita bisa tanya jawab, silakan manfaatkan. Moderator barangkali masih ada waktu, sengaja Bapak tidak bertanya terlalu rinci. Silakan. Baik Pak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, telah kita simak sama-sama pematerian dan juga kajian yang sangat luar biasa, ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita semua. Mudah-mudahan dada kita, pengetahuan kita telah penuh terisi dengan hikmah yang begitu luar biasa. Kepada teman-teman semua audiens yang ingin bertanya, mungkin teknisnya bisa saja langsung dibuka speakernya, langsung boleh mengajukan pertanyaan, dan mudah-mudahan dapat kita sama-sama diskusikan dengan baik. Silahkan kepada yang ingin bertanya, boleh dibuka speakernya. Akhwan maupun akhwat, silahkan. Sekarang kesempatan kita untuk bertanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Boleh langsung nanya ini? Ya, mangga Kang Irfan. Halo? Mangga. Boleh Kang.
perkenalkan dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya Irfan dari Tasikmalaya, mahasiswanya Bapak juga. Bapak Damang. Iya, alhamdulillah. Damang Irfan, alhamdulillah. Nuhun. Begini Pak, saya Iya. mau tentang tadi kan salah satu doa syarat terkabulnya doa adalah doa itu harus baik gitu Pak. Nah, kemudian kaitannya dengan doa yang salah satu doa yang mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya gitu Pak. Dan mungkin doa yang teraniaya itu kan biasanya tersakiti Pak. Doa-doanya tuh doa-doa yang mungkin jelek gitu. Salah satu konten doanya jelek. Dan itu gampang diijabah gitu Pak. Macam bertentangan gitu Pak, kalau yang saya pahami gitu. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja atau gimana? Atau Ya, Pak, mungkin ini dulu? Ditampung dulu ya? Langsung saja mungkin Pak. Ya boleh. Betul, seperti bertentangan ya. Pada dasarnya memang doa hanya harus yang baik ya, khairon tadi itu, dan khairon itu kata yang mencakup khairoi dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat ya. Nah, itulah syaratnya. Ya, tentu saja ini, nah inilah cara memahami secara hukum ya. Itu umumnya, yang itu begitu, dan selalu ada yang mengecualikan ya. Kecuali dakwatul madlum, doa orang yang didolim ya, karena hadisnya itu ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hindari doanya orang-orang yang teraniaya, dan itu sahih ya. Sebab antara dia dan Allah tidak ada lagi halang-halang. Artinya kenapa dihindari? Artinya kemungkinan doanya tidak mendoakan kebaikan, minta balasan yang setimpal kepada. Cukup saja begini yang didolim itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Itu ada. Ya Allah, aku jadikan engkau pada dada. Artinya yang menguasai dirinya, artinya mau bagaimanapun pun terserah engkau, karena dia orang dolim kepadaku. Atau Allahumma Allah jadikan aku bima syi'ta. Apa lupa lagi itu, aku minta apa saja yang untuk dia, balasannya maksudnya bima syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki. Itu cenderung meminta yang kurang baik, hanya tidak menyebutkan karena itu karena doa dari orang-orang dolim ya. Nah, pernah Rasulullah pun waktu doa kunut Allah yad'u ala ahya'in, Rasulullah mendoakan beberapa kampung, tapi yad'u ala itu mendoakan kejelekan. Nah, ini bedanya saudara. Kalau yad'u li itu mendoakan kebaikan. Ad'u laka, saya berdoa kebaikan. Ad'u alaika, aku mendoakan jelek kepadamu. Nah, pernah Rasulullah mendoakan itu karena ya kejahatannya ya, kedolimannya yang itu sampai Rasulullah. Tapi akhirnya Rasulullah disuruh berhenti dari doa itu. Jadi kalaupun tadi yang umum, ini pengecualian kalau yang doa yang didolim, tentu saja minta balasan karena kedolimannya itu diizinkan, karena ada hadis tadi, hindari doa orang-orang yang dolim. Hindari itu siapa yang diminta menghindari? Itu orang-orang yang dolimnya.
Awas, hati-hati atas doa orang-orang yang didolim. Sebab kalau dia minta balasan untuk yang jelek, tidak ada lagi jarak antara dia dan Allah. Jadi sifatnya apa? Taksis ya, dari yang umum itu kan begitu cara pemahamannya. Betul seperti benar, tapi kan itu pengecualian, kecuali orang yang didolim, karena hadis itu mengizinkan orang didolim ya, meminta balasan yang setimpal kepada Allah. Balasan kalau dolim kejelekan, dan balasannya juga hal yang tidak menyenangkan, paling tidak. Bagus Irfan. Nuhun Irfan, biasa nyambung, alhamdulillah. Irfan. Ya, jadi ada pertanyaan ini dari Teh Himasohibah. Pertanyaannya saya bacakan saja ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana memberitahu kepada anak yang selalu berprasangka buruk kepada ibunya sampai anaknya memusuhi ibunya. Ya, jadi ada anak yang berburuk sangka ataupun suudzon kepada ibunya sehingga anaknya itu sampai benci gitu Pak. Jadi memusuhi si ibunya tersebut. Nah, mungkin lebih ke tanggapan dari Bapak sendiri, bagaimana gitu cara memberitahu anak tersebut gitu Pak. Lebih ke pendidikannya mungkin. Mohon izin kepada Bapak untuk membacakan pertanyaan dari Teh Himasohibah. Ada masalah ini tadi. Ya, pertanyaannya gini Pak. Jadi bagaimana cara memberitahu anak yang selalu berprasangka buruk kepada ibunya, ya, sampai anak tersebut memusuhi ibunya, ya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Yang masih ada ya? Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi itu bagaimana memberitahu anak yang buruk sangka pada ibunya, ya, sehingga membenci ibunya ya. Ini halo dengar? Ini ini harus cari dulu penyebabnya ya. Sebab secara fitriah itu ibu, kasih sayang ibu itu betul-betul merupakan yang sangat esensial, inherent pada dirinya. Hampir-hampir sulit dimengerti kalau ibu itu membenci anak, ya. Salah bisa jadi bertindak. Nah, karena itu timbul salah sangka, jelek anak kepada orang tua itu pasti ada kesalahan, ya. Mungkin kesalahan yang timbul dari ibu dan tidak diketahui sebab-sebabnya oleh anak, atau kesalahan atau karena anak saja yang kena fitnah tentang ibunya. Jadi ini harus ada harus tahu dulu penyebab apa dasarnya anak sampai membenci kepada ibunya. Sebab kasih sayang orang tua ibu khususnya kepada anak itu sebegitu dekat, sebegitu asli, sebegitu fitriah. Nah, bayangkan dalam Al-Quran Allah sampai seakan-akan tidak berani memerintah ibu menyusui, saking hampir-hampir, karena kebutuhan menyusui itu kebutuhan kasih sayang. Nah, kalaupun secara umum bagaimana memberitahukan, nah tentu saja memberitahukannya harus dari hal yang sangat hakiki,
eksistensi ibu, bahwa kasih sayang ibu kepada anak itu berani mengorbankan apapun dirinya asal anaknya senang. Ya, Bapak tidak bisa langsung ke masalah menjawab langsung ke sana, tapi paling-paling dari hakikat kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu. Ya, kalau Al-Quran mengingatkan saja dari sisi kasih sayang bahwa cukup ibu itu menderita dan pantas dikasih sayangi, dihormati, dan juga hadis bagaimana mengingatkan man ahaqqu bihusni sahabati Rasul, siapa yang paling pantas diberi ummuka. Al-Quran cukup mengingatkan hamalathu ummu wahnan awala wahnin, ibunya yang mungkin dari sana, dari hakikat eksistensi dan kasih sayang yang dimiliki oleh ibu, ya. Dan itu betul-betul fitriah, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu sangat-sangat fundamental dan mendasar, ya. Jadi Bapak tidak langsung bisa menjawab langsung ke masalah secara langsung karena mungkin berhubungan dengan sebab yang harus diteliti dulu. Nah, itu mungkin secara garis besarnya, ya. Ya. Gimana kira-kira? Baik Pak. Ya. Sekedap. Gimana, Sob? Sekedap. Gimana? Masih ada atau? Sudah Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Am yang sudah menjawab pertanyaan dari yang kedua, mungkin dari Teh Sohibah tadi, Teh Hima. Iya. Mudah-mudahan dapat terjawab. Mungkin, ya, maaf juga ya Mbak Nada, karena tadi baru kali ini terjadi. Bapak biasanya tidak di posisi itu. Pada pasang 2 tadi Teh, ya, laptop dan tab. Tapi ternyata gangguan sinyalnya baru bisa normal lagi, pindah lagi ke tempat biasa. Baik. Ya, maaf ya, tadi ya, mati dulu 2 kali ya. Ya mungkin Pak sudah menunjukkan pukul 5. Apakah dilanjutkan saja? Ditutup dengan doa. Ya, baiklah, kita tutup saja dengan doa. Ya, Pak. Enggak. Mungkin untuk pembacaan doa saya serahkan langsung ke Bapak. Mudah untuk boleh. Iya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta birahmatika nastaghits wa min azabika nastajir, la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain, wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah yang maha pemurah, yang maha pengampun, ampunilah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menumpahkan kasih sayangnya kepada kami saat kami kecil ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya pada rahmat-Mu kami berharap, dan hanya dari azab-Mu kami berlindung. Apapun yang Engkau berikan kepada kami, selama itu adalah dalam rahmat dan ridha-Mu, jadikanlah aku yang bisa menerima takdir-Mu dengan penuh sukacita dan ridha ya Allah. Ya Allah, hanya pada rahmat-Mu kami memohon. Jangan Engkau lepaskan kami dan diri kami kepada siapapun dari makhluk-makhluk-Mu, walau hanya sekejap ya Allah. Genggamlah diri kami, genggamlah hati kami, agar tetap berharap dan mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan bagi kami
untuk menggapai rahmat-Mu terindah, untuk memperoleh anugerah-Mu teristimewa di bulan Ramadan ini. Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah cerahan dan ketenangan hati serta kemudahan upaya sehingga kami bisa mendekati-Mu dan memperoleh anugerah terindah Lailatul Qadar di bulan ini, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Bimbinglah seluruh hidup kami, ya Allah. Basahilah hati dan lisan-lisan kami dengan selalu menyebut dan zikir kepadamu, ya Allah. Hanya dengan nama-Mu, hanya tatkala bergandengan dengan sifat dan zat-Mu, kami akan menemukan keindahan hidup. Kami akan menemukan kesejahteraan lahir dan batin, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kajian kita hari ini baru saja selesai. Hatur nuhun kepada Pak, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan khusus bagi beliau dapat terasa umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, mungkin saya selaku moderator kurang lebihnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan curahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Adapun puasa kita yang telah mencapai 10 hari terakhir ini ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kang semua Kang. Teh.